Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bertemu dengan saya, Bapak Jupra Ebon Tarigan. Pada kesempatan ini kita akan memasuki materi baru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, yaitu teks negosiasi. Negosiasi tentu bukanlah hal yang asing bagi kita karena kegiatan negosiasi ini sering kita lakukan atau mungkin sering kita lihat orang lain melakukannya, sehingga tidak ada kendala atau lebih mudah kita mempelajarinya dalam pembelajaran kita kali ini. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari pengertian, kemudian struktur, kemudian kaidah kebahasaan, dan juga langkah-langkah menulis teks negosiasi. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian dari teks negosiasi, yaitu bentuk interaksi sosial antar pihak tertentu yang terlibat dalam suatu masalah karena saling berusaha mencapai tujuan yang berbeda, bahkan bertentangan. Selanjutnya ada struktur teks negosiasi. Negosiasi terdiri dari orientasi, kemudian ada pengajuan, kemudian ada penawaran, kemudian ada kesepakatan, dan juga ada bagian penutup. Orientasi adalah bagian pengenalan terhadap masalah atau pengenalan terhadap pihak-pihak yang bermasalah atau yang berbeda pandangan. Contohnya, di sebuah ruang keluarga, seorang ayah dan anaknya sedang melepas lelah dengan menonton televisi. Ayah menyukai siaran berita, sedangkan sang anak menyukai film kartun. Itu adalah bagian pengenalan masalah dalam sebuah negosiasi yang akan dibicarakan di bagian selanjutnya. Selanjutnya, pengajuan. Pengajuan itu adalah usulan untuk menyelesaikan masalah dari pihak pertama. Dalam hal ini, si anak. Contoh, anak berkata, "Yah, boleh acara televisinya aku ganti dengan SpongeBob?" Nah, itu adalah pengajuan dari pihak pertama, dalam hal ini anak, bagaimana dia ingin menyelesaikan permasalahan yang terjadi, perbedaan pandangan, perbedaan keinginan dari ayah dan anak. Struktur yang selanjutnya adalah penawaran, yaitu di bagian ini kedua belah pihak itu menyampaikan argumentasi-argumentasi supaya apa yang dia inginkan itu dapat disepakati. Contoh, si anak berkata, "SpongeBob itu benar-benar lucu ya. Acara berita itu membosankan, isinya kekerasan, demo, korupsi, dan selalu diulang-ulang." Dan pihak kedua menjawab, dalam hal ini ayah, "Berita itu memberikan kita banyak informasi tentang apa yang terjadi di sekitar kita dan di seluruh dunia. Sedangkan SpongeBob itu ceritanya terlalu dibuat-buat, nak." Kemudian si anak kembali menyampaikan argumentasinya untuk meyakinkan ayah dengan kalimat, "SpongeBob itu membuatku tertawa ya, benar-benar lucu dan menghibur. Ayah kan sudah bekerja seharian. Ayah juga membutuhkan hal-hal lucu yang menghibur agar pikiran ayah menjadi segar kembali. Tayangan berita membuat kita depresi, ikut-ikutan emosi mendengar koruptor yang hartanya bertebaran di mana-mana, pembunuhan, dan hal-hal yang mengerikan seperti tawuran antar pelajar, tawuran antar mahasiswa, dan lain-lain." Kemudian struktur selanjutnya adalah persetujuan atau kesepakatan, yaitu berupa kata akhir atau pernyataan yang berisi kesepakatan atau ketidakkesepakatan antar pihak ke-1 dan kedua. Contoh, "Baiklah, ayah setuju dengan pendapatmu. Kita lihat SpongeBob bersama-sama. Ayah juga ingin tahu di mana letak kelucuannya." Kemudian struktur yang terakhir ada penutup, yaitu berisi penegasan terhadap hasil kesepakatan. Selanjutnya berbicara tentang kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks negosiasi. Teks negosiasi itu ditulis dalam bentuk percakapan yang jika diperagakan akan menjadi komunikasi interaktif, sehingga perlu diperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan yang digunakan di dalamnya. Kaidah kebahasaan yang pertama dalam teks negosiasi itu adalah kalimat-kalimat dalam negosiasi itu bersifat dialogis atau percakapan antar tokoh dengan menggunakan kalimat langsung dan juga kalimat tak langsung. Yang kedua, menggunakan kalimat yang menyatakan hubungan kausalitas
disertai dengan kata karena, sehingga, sebab, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kata ganti orang untuk sapaan seperti kata Anda, Bapak, saudara, kakak, abang, dan lain sebagainya. Yang keempat, berisi kalimat persuasif atau ajakan yang tetap memperhatikan sopan santun dan juga tidak menjatuhkan pihak manapun. Dapat menggunakan kata seperti mohon maaf, minta tolong, dan lain sebagainya. Artinya di situ menggunakan kalimat-kalimat yang sopan meskipun dalam konteks mengajak. Kemudian yang kelima itu menggunakan kalimat bersyarat dengan kata pengandaian seperti kata jika, kata seandainya, dan kata lainnya. Kalimat bersyarat ini sering muncul dalam sebuah teks negosiasi atau percakapan negosiasi yang dimana kalimat bersyarat ini mungkin saja digunakan untuk mendapatkan kesepakatan yang dimana pihak pertama dan pihak kedua itu memiliki kesepakatan, mendapatkan kesepakatan melalui syarat-syarat yang disampaikan. Kemudian yang keenam, boleh menggunakan ragam baku atau tidak baku disertai interjeksi. Maksudnya di sini dalam negosiasi itu boleh menggunakan bahasa yang tidak baku karena dalam interaksi sosial itu tentu banyak dipengaruhi bahasa-bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak baku. Demikianlah tadi penyampaian materi kita hari ini mengenai teks negosiasi. Semoga bisa kalian pelajari, kalian dalami kembali sehingga dapat menambah pengetahuan kalian tentang teks negosiasi. Di mana ada yang kurang jelas boleh lagi nanti kita diskusikan. Selamat siang dan salam sejahtera.